Yohanes Paulus kedua. Pastinya nama ini tidak asing di telinga kita. Ia adalah seorang paus dan juga kemudian seorang santo di dalam gereja Katolik dan di dalam iman kita. Yohanes Paulus kedua lahir dengan nama Karol Józef Wojtyła. Ia lahir di kota kecil di Polandia bernama Wadowice pada 18 Mei 1920. Ia memiliki masa kecil yang tidak mudah karena ia harus ditinggal oleh ibunya menghadap Tuhan karena sakit, dan di usia mudanya ia kehilangan ayahnya karena sakit. Namun pengalaman inilah yang menjadikannya tangguh mengarungi hidup bersama dengan Tuhan. Singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya yang panjang, Karol muda yang senang seni dan teater ini kemudian menjadi imam. Ia menjadi pengajar filsafat di universitas di Polandia dan kemudian ia menjadi seorang uskup. Dan ia juga menjadi uskup agung di Krakau di Polandia. Dan kemudian pada tahun 1978, tepatnya tanggal 16 Oktober, Karol yang adalah uskup agung Polandia itu terpilih menjadi paus. Ia memilih nama Yohanes Paulus kedua. Dan tahukah kita semua bahwa Yohanes Paulus kedua ini menjadi paus ke-264. Dan ia menjadi paus yang melayani dalam waktu pelayanan yang panjang, sekitar 27 tahun. Hingga akhirnya beliau meninggal pada tahun 2005. Ia menjadi paus di usia 58 dan ia termasuk paus termuda. Dan ia menjadi paus non-Italia pertama sejak 455 tahun yang ada. Yohanes Paulus kedua sangat menaruh hati pada kehidupan dan sikapnya sangat tegas atas budaya kehidupan. Dalam banyak kesempatan Yohanes Paulus kedua berkata dan berkhotbah untuk menyatakan bahwa kehidupan itu adalah berharga. Kehidupan itu adalah anugerah dari Allah dan mestinya hidup itu dihormati, dihargai, dan diperjuangkan serta dibela. Pada tahun 1981, tanggal 13 Mei, ketika audiensi hari Rabu di hadapan umat beriman di lapangan Santo Petrus, ia ditembak oleh seorang pembunuh bayaran bernama Mehmet Ali Aka. Yohanes kedua sempat mengalami situasi kritis luar biasa karena tembakan itu. Ia masuk rumah sakit dan mengalami masa penyembuhan yang tidak singkat. Namun kemudian letak kehebatan dan ketangguhannya adalah ketika beliau sembuh, beliau mengunjungi Mehmet sang penembak itu ke penjara di mana ia ditangkap. Ia kemudian berbicara dengannya, memeluknya, dan memberikan pengampunan kepadanya. Ini adalah sebuah kesaksian iman bahwa pengampunan itu mungkin, bahwa pengampunan itu bukanlah sebuah hal yang ada di awang-awang, bahkan untuk mereka yang melukai kita begitu dalam dan mengancam hidup kita. Kesaksian Yohanes Paulus kedua menjadi sebuah kesaksian bahwa kerahiman Allah lebih besar daripada kita semua. Kerahiman Allah itu sungguh-sungguh luar biasa dan membuat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diampuni Allah. Dan seketika kita diajak untuk mengampuni mereka yang melukai kita, bahkan mereka yang begitu kita cintai, dan mungkin mereka melukai kita. Pantaslah kesaksian Yohanes Paulus kedua ini menjadi teladan bagi kita untuk membangun sikap hidup orang Kristiani, orang Katolik, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu dengan kerahimannya dan memberikan pengampunan kepada kita. Yohanes Paulus kedua yang kemudian meninggal 2 April 2005 memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Dan semoga Yohanes Paulus kedua menjadi pendoa bagi kita untuk memperjuangkan kehidupan dan selalu memohonkan pengampunan dan rahmat untuk mengampuni. Santo Yohanes Paulus kedua,
doakanlah kami. Amin.